Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan penjelasan atau pembacaan dan penjelasan Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada zikir-zikir sebelum tidur, dan kita telah sampai pada zikir yang ke-7 dan kita memasuki zikir yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, termasuk zikir-zikir sebelum tidur yang nomor 8, qala subhanallahi thalathan wa thalathina, yaitu membaca subhanallah sebanyak 33, walhamdulillah, dan membaca alhamdulillah sebanyak thalathan wa thalathina, 33, wallahu akbar sebanyak arba'an wa thalathina, 34. Dengan ini totalnya semua adalah 100. Zikir ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa istri beliau yaitu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta pembantu dikarenakan kelelahan mengurusi kebutuhan rumah tangga. Karena di situ Fatimah radhiyallahu anha dia menggiling gandum, kemudian membuat adonan, membuat roti, kemudian mengambil air tawar yang letaknya cukup jauh dari rumah, sehingga merasakan kelelahan. Lalu Fatimah radhiyallahu anha mendatangi ayahanda beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang pembantu. Ketika mendatangi Rasulullah SAW tidak menemukan Nabi SAW. Yang beliau temui adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika tidak mendapati Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha kembali pulang. Sampai pada malam hari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad akhadna madaji'ana, dan kita sudah berbaring ingin tidur, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu amalan kepada sepupu beliau sekaligus menantu beliau Ali bin Abi Thalib dan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukuma, tidakkah aku beritahukan, aku beri petunjuk kepada kalian berdua, ala ma huwa khairun lakuma min khatimin, atas sesuatu yang dia lebih baik dari seorang pembantu. Idza awaituma ila firashikuma, jika kalian berbaring di tempat tidur kalian, fasabbiha, maka bertasbihlah, thalathan wa thalathina, sebanyak 33, wahmada, dan bertahmidlah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah
sebanyak 33 kali. Wa kabbira, dan bertakbirlah kalian berdua 34 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya dia khairun lakuma min khadimin, lebih baik bagi kalian berdua dari seorang pembantu. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga yang tidak memiliki pembantu, yang pekerjaan rumahnya cukup banyak sehingga membuat dirinya lelah. Maka hendaknya dia menjelang tidur mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Dengan demikian totalnya ada 100 kali zikir. Dan ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu bahwa hal itu lebih baik dari seorang pembantu. Di sini jelaskan maknanya adalah annakuma tataqawwayani bidzikri, bahwa kalian berdua akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut. Dan kalian akan merasa cukup dari seorang pembantu, dengan artian kalian tidak membutuhkan lagi seorang pembantu. Karena kalimat tersebut adalah kalimat thayyibah, kalimat zikir yang mana siapapun yang mengingat dan mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada dirinya, akan memberikan kecukupan kepada dirinya sehingga tidak membutuhkan kepada orang lain. Adapun mengenai maknanya, subhanallah ini adalah tasbih yang memiliki arti maha suci Allah, yang mana Allah Ta'ala suci dari segala aib dan sifat negatif atau sifat kurang. Karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna, maka dari itu Allah Ta'ala suci, bersih dari segala macam kekurangan, segala macam negatif, segala macam aib yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mendapatkan pujian, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini dikarenakan dua hal. Dikarenakan kesempurnaan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikarenakan kebaikan dan pemberian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala terpuji dan mendapat pujian karena kesempurnaan zat dan sifatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji dan dipuji karena kebaikan, karena kemurahan, karena anugerah yang senantiasa Dia berikan kepada hambanya. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa seseorang itu ketika dipuji karena dua hal: karena sifat kepribadian yang dia miliki, atau karena perbuatan baik dia kepada orang lain. Terkadang dia memiliki sifat yang baik, seperti sifat sempurna, sifat kesempurnaan badannya, kesempurnaan ketampanan wajahnya, dan seterusnya, ya, kekayaannya, dan seterusnya, dia dipuji. Terkadang seseorang dipuji karena perilakunya, karena perbuatannya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi zat dan sifat serta dari sisi perbuatan itu adalah maha sempurna. Maka dari itu segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, Allah maha besar. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebesaran dalam zatnya. Tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran dalam kekuasaannya, kebesaran dalam asma sifatnya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ini dibaca ketika seseorang telah berbaring di tempat tidurnya. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana hatta na'mala bihadza dzikr. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapat taufik darinya sehingga kita bisa mengamalkan zikir ini. Karena taufik untuk mengamalkan zikir itu jarang diperoleh oleh seseorang kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita mengetahui satu kebaikan, tapi kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa bergerak, mulut tidak bisa mengucapkan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan zikir yang ke-9. Untuk zikir yang ke-8 ini insyaallah semuanya sudah hafal dan mudah untuk dihafal dan dibaca. Selain dibaca sebelum tidur, ini juga dibaca setelah sholat. Terkadang satu zikir itu disunahkan dibaca di beberapa kondisi dan tempat. Satu macam zikir kadang disunahkan kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini. Baik, kita lanjutkan zikir yang nomor 9, yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Taib. Adapun bacaannya ya, mungkin bisa ditirukan teman-teman untuk membacanya. Bagi teman-teman yang belum memiliki, bisa dibuka aplikasinya, aplikasi zikir pagi dan petang atau Hisnul Muslim. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'
wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Taib. Itu adalah cara membaca doa atau zikir ini sebelum tidur. Taib. Mungkin dari sebagian teman-teman yang ingin membaca, tafadhol. Tafadhol. Ditasmi'kan. Wa rabbal ard. Di situ nggak ada rabbal ard. Langsung wa rabbal arsyil azim. Taib, ini ada perbedaan nuskhah berarti. Di nuskhah syarahnya yaitu wa rabbal ardi, ada rabbal ardinya. Kalau di Hisnul Muslim ada di buku yang pernah anak kasihkan ke antum, itu ada wa rabbal ardi. Nah, ini perbedaan nuskhah, perbedaan kitab, perbedaan cetakan. Ini perlu dikembalikan ke cetakan aslinya. Nggak tahu antum pakai cetakan apa ini? Nggak ada rabbal ardinya di tempat antum. Arsyil azim. Di nuskhah yang lainnya arsyil, nggak ada rabbal ardinya. Kalau di cetakan aslinya Hisnul Muslim yang aslinya yang berwarna merah, ya, itu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi. Ya. Baik, ini nggak tahu itu cetakan Indonesia. Indonesia. Aplikasi ada nggak yang ada rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi? Ada yang pakai Hisnul Muslim hijau? Ada nggak di sini Hisnul Muslim yang hijau? Karena ini penting ya teman-teman, yaitu untuk membenarkan terkadang salah cetak. Ini tidak diketahui kalau kita tidak merujuk kepada cetakan aslinya. Di sini anak punya dua cetakan, Hisnul Muslim yang merah itu yang aslinya, dan cetakan syarahnya. Kedua-duanya mengatakan Rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi. Jadi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa rabbal arsyil azim. Ya, silakan dilanjutkan. Arsyil azim. Perlu tahu ya, untuk syarahnya ini sudah dikoreksi oleh penulisnya secara langsung. Jadi cetakan matanya Hisnul Muslim itu dari aslinya, kemudian syarahnya ini juga dikoreksi oleh
penulisnya, yaitu Sa'id Al-Qahtani. Maka cetakan-cetakan yang lainnya bisa dirujukkan ke aslinya. Baik, wallahu taala alam. Kecuali kalau ada cetakan revisi, wallahu taala mengenai cetakan revisi. Tapi cetakan yang ana miliki dua-duanya itu Rabbas samawati sab'i wa Rabbal ardi. Naam, tafadhal. Ya, dilanjut. Wal injili, perhatikan bacanya, wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Wal injili wal furqan, di situ apa harakatnya? Injili. Naam, terus naam, antal awwalu, di situ tertulis apa? Awwalu, ya. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya. Annadaina, minal faqri, perhatikan, iqdi annadaina. Naam, iqdi annadaina, coba dibaca. Bukan tin. Kalau tin artinya berbeda. Ad-din itu artinya agama, ad-daina itu artinya hutang. Di situ tertulis apa? Kasroh, berarti salah cetak. Salah cetak. Ini pentingnya kita bacakan, ya. Dibetulkan cara cetak. Jadi yang benar adalah iqdi annad-daina, artinya iqdi, tutupilah, ya, anna dari kami, ad-daina, hutang-hutang. Hutang, ya. Taib. Diulang lagi, iqdi anna ad-daina wa aghnina bil ghain wa aghnina minal faqr. Naam, barakallahu fiik. Taib. Ada lagi yang mau baca? Ini kalau cetakan kertas bisa ditashih ini, tapi kalau aplikasi ini yang ya. Taib. Tafadhal, ada yang baca? Ya, tafadhal. Naam, Rabbana wa munzilat taurati, perhatikan, anta akhidun,
Naam, barakallahu fiik. Itu adalah cara membaca yang benar. Ini perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk faedah talaqi. Talaqi itu langsung mendengar dari seorang guru. Ini termasuk faedah talaqi, yaitu membetulkan bacaan-bacaan harokatnya, terutama dalam masalah baca Al-Quran, kemudian juga dalam masalah baca doa dan baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat diperhatikan oleh ulama-ulama salaf kita. Ketika mereka membacakan suatu ilmu, salah satu tujuannya adalah supaya membacanya itu benar, karena salah harokat akan menimbulkan makna yang salah, ya, menimbulkan makna yang salah. Sampai ada sebuah hadis, ya, ini anak ceritakan. Ahli hadis dia tidak talaqi, dia hanya membaca dari tulisan-tulisan saja. Jadi kalau zaman dahulu itu belum ada percetakan, adanya namanya warraq. Warraq itu tukang salin kitab. Warraq ini tugasnya apa? Kerjanya apa? Menyalin kitab saja. Satu kitab disalin menjadi berapa kitab, nanti dijual sama dia. Lah tukang nyalin kitab ini ketika nyalin akan disalin sama persis dengan kitab aslinya. Sampai kalau ada titik pun dikasih titik, nggak ada titik nggak akan dikasih titik. Saking amanahnya Pak Warraq, tukang salin kitab ini. Lah, ada seorang penuntut ilmu ahli hadis, dia sukanya beli kitab ke tukang salin kitab, kemudian dibaca sendiri tanpa ditalakikan, dibetulkan bacaannya ke seorang guru, sehingga dia membaca sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-habbatus sauda dawaun likulli da. Artinya apa? Biji habba sauda adalah obat untuk segala penyakit. Ketika membaca al-habbatus sauda, itu titiknya bertambah, yang asalnya ba ketambahan satu, jadi apa? Ya, dibaca al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Antum tahu artinya al-hayyah? Al-hayyah itu artinya ular. Al-hayyatus sauda, ular hitam, dawaun likulli da, adalah obat segala penyakit. Perhatikan fatalnya di sini. Akhirnya dia mengamalkan hadis ini, maka dicarilah ular yang warnanya hitam. Padahal ular yang warna hitam itu terkenal bisanya sangat kuat. Cari ular hitam, kemudian dia masak. Gimana masaknya? Kemudian dia makan. Setelah makan mati. Setelah makan apa? Mati. Ini kesalahan dalam membaca. Nah, ini pentingnya talaqi dalam masalah ini. Makanya keistimewaan agama Islam, bahwa ilmunya itu diperoleh secara talaqi dengan sanad. Salah satu ulama ahli hadis mengatakan, ad-din inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini, ilmu riwayat itu termasuk dari agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Salah satu mereka mengatakan, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad talaqi, maka seseorang akan mengatakan sesuatu yang dia kehendaki, enggak peduli. Ya. Maka dari itu pentingnya untuk talaqi, terkhusus dalam masalah membaca Al-Quran, membaca doa, membaca zikir, dan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai
Sekarang cetakan banyak, sudah banyak harokatnya, bisa baca sendiri. Nah, setelah kita membaca beberapa kali, cetakannya apa? Salah. Cetakannya salah. Dan ini banyak sekali anak menemukan, ya, beberapa kitab itu cetakannya salah, kebalik-balik. Dan itu kalau kita nggak tahu kitab aslinya yang benar, akan salah memahami. Bahkan terkadang maksudnya nggak nyambung, ya, karena kesalahan cetakan tersebut, ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan ya tentang makna zikir ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Allahumma, artinya ya Allah, Rabbas samawati sab', Rabb, Tuhan langit yang 7. Rabb itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak boleh dinamai dengan nama Ar-Rabb, karena Rabb itu memiliki dua keistimewaan, memiliki dua kekhususan, tiga kekhususan, memiliki tiga kekhususan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yang maha pencipta, Al-Malik, yang memiliki, Al-Mudabbir, yang mengatur. Itu adalah makna Ar-Rabb. Dialah yang menciptakan, memiliki dan mengatur semua alam semesta ini. Qala wa rabbal ardi, dan Rabb, Tuhan pemilik bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabb, Tuhan arsy yang agung. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang melebihi besarnya arsy, dan tidak tahu besarnya arsy kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu membandingkan luasnya langit bumi seisinya dengan kursi dan arsy. Beliau mengatakan perbandingan antara langit 7 dan bumi beserta isinya dengan kursi itu seperti gelang rantai dengan perisai. Antum tahu perisai yang digunakan untuk menahan senjata. Gelang rantai yang kecil dibandingkan dengan apa? Perisai. Itu antara langit bumi seisinya dengan kursinya Allah Ta'ala yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dan besarnya kursi dengan arsy itu seperti gelang, kal halaqah ulqiyat fi ardil falah, seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Perhatikan, padang pasir yang begitu luas, mungkin kita nggak tahu luasnya padang pasir, dilempar gelang rantai di tengah-tengah. Dan besarnya arsy tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa membayangkan perbandingan tersebut, padahal kita nggak tahu seberapa besar langit dan bumi. Ukuran langit dan bumi luasnya aja kita nggak tahu. Ini adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbana, Tuhan kami, wa Rabba kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian dan biji kurma. An-nawa itu biji kurma, al-hab itu biji-bijian. Hal ini dikarenakan biji-bijian ketika kering dia utuh, lalu ketika dia hendak tumbuh Allah Ta'ala membelahnya sehingga terbelah menjadi dua. Ini faliqun. Faliq itu apa? Membelah. Yang asalnya utuh satu menjadi dua. Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian tersebut sehingga terbelah menjadi dua. Faliqal habbi wan nawa. Qala wa munzilat taurati wal injili,
yang menurunkan Taurat dan Injil. Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai hidayah dan petunjuk serta cahaya. Injil adalah kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa sebagai hidayah dan petunjuk. Dan Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran itu membedakan dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan artinya pemisah, pembeda. Karena dengan Al-Quran seseorang akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Qala a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyati. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu min syarri kulli syai', dari keburukan segala sesuatu. Keburukan segala sesuatu. Anta akhidun, yang engkau akhidun memegang, binasiyatihi dengan rambut ubun-ubunnya. Nasiyah itu rambut ubun-ubun. Ketika seseorang ingin menyeret orang lain, yang ditarik apanya? Yang ditarik adalah rambut ubun-ubunnya. Ketika ditarik rambut ubun-ubunnya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut manut, ikut, nggak bisa berontak dan kemana-mana lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menguasai mereka semuanya, yang memegang rambut ubun-ubun mereka semuanya, sehingga tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan segala sesuatu, maka kita berlindung kepada yang mengendalikannya. Kita berlindung kepada yang mengendalikannya. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan dan menghalangi keburukan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahumma antal awwalu. Ya Allah, antal awwalu, engkau adalah al-awwal, yang pertama. Al-awwal artinya yang pertama. Falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Tidak ada satu pun yang mendahului Allah Ta'ala. Semuanya datang setelah Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah asalnya tiada, kemudian muncul menjadi ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala yang pertama tidak didahului oleh ketiadaan maupun tidak didahului oleh makhluknya. Dan al-awwal ini termasuk ismun min asma'il husna, nama-nama Allah termasuk asma'ul husna. Qala wa antal akhiru, dan engkau yang terakhir. Falaisa ba'daka syai', dan Allah Ta'ala itu yang terakhir. Artinya Allah Ta'ala adalah kekal abadi. Tidak ada yang bisa kekal, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya yang dinyatakan kekal seperti al-jannah, surga, penghuninya, neraka dan penghuninya dinyatakan kekal. Kekalnya surga dan kekalnya neraka itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki mereka kekal, maka mereka pun kekal. Akan tetapi kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak karena apa dan siapapun, akan tetapi kekalnya Allah Ta'ala adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Antal akhiru, engkau yang terakhir, falaisa ba'daka syai'. Baik. Qala wa anta adh-dhahiru falaisa fawqaka syai'. Engkau adalah zat yang maha tampak, yang maha tinggi. Tidak ada satupun di atasmu. Tidak ada satupun yang melampauimu.
Al-Zahir itu yang berada di atas segala sesuatu. Dari mulai zatnya di atas segala sesuatu, kesempurnaannya di atas segala sesuatu, kekayaannya di atas segala sesuatu, kekuasaannya di atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna anta zahiru falaisa fawqaka syai'. Engkau di atas segala sesuatu, engkau tampak di atas segala sesuatu, tidak ada yang melampauimu. Qala wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Artinya wa antal batin, dan engkau yang paling tersembunyi, yang paling tidak terlihat. Falaisa dunaka syai', tidak ada satupun yang di bawahmu. Dengan artian bahwa tidak ada satupun yang lebih lembut, lebih rahasia, lebih tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Qala ya, iqdi 'anna ad-daina. Taib, perhatikan teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujung zaman dan ujung zaman, dari ujung tempat dan ujung tempat. Ya. Ujung zaman itu awal, akhir zaman itu al-akhir. Tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, tidak ada satupun yang melampauinya, dan Allah Ta'ala yang paling lembut, yang paling tersembunyi, tidak ada yang melampauinya. Kita akan melihat alam jin, bagaimana alam jin tersembunyi ya. Kita melihat alam malaikat, bagaimana alam malaikat tersembunyi, tidak bisa ditembus oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tersembunyi, tidak ada yang bisa menembusnya. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa zaman dan tempat itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi zaman dan tempat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala iqdi 'anna ad-daina. Iqdi artinya apa? Tutupilah, habisilah, anna dari kami, ad-daina hutang. Artinya apa? Lunasilah hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqri, dan berilah kekayaan kepada kami, minal faqri, dari kefakiran. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, zikir ini dibaca ketika seorang menjelang tidur. Karena orang menjelang tidur itu biasanya kepikiran apa? Kepikiran hutang. Orang menjelang tidur itu kepikiran hutang kalau punya hutang. Ya. Kalau nggak punya hutang, kepikiran fakir miskin. Kalau punya hutang, dia kepikiran hutang, gimana cara. Maka zikir ini adalah pelipur dan meringankan hutang kita, dan biidznillah ta'ala Allah ta'ala akan melunasinya. Dan juga zikir ini ya, untuk melipur, menghibur kita esok hari ya. Karena orang yang memiliki hutang memikirkan masa lalu, hutangku sing gede-gede kemarin-kemarin bagaimana. Kefakiran memikirkan esok hari, besok apa yang saya makan, besok apa yang harus saya belanjakan, saya nafkahkan ke keluargaku. Kenapa dia memikirkan hal itu? Karena kondisinya fakir. Maka dari itu zikir ini sangat sesuai, sangat cocok dipanjatkan dan dibaca ketika seseorang menjelang
tidur. Wallahu taala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, zikir yang nomor 10. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum kita menjelaskan maknanya, ya, mungkin bisa ditirukan cara bacanya yang benar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Nggih. Tafadhol, ada yang membaca? Nggih, tafadhol. Naam, yang lainnya? Nggih, tafadhol. Wala mu'wi. Jadi bacanya bisa diwaqafkan wala mu'wi. Di situ tertulis wala mu'wiya. Akan tapi diwaqafkan sehingga dibaca wala mu'wi. Naam. Taib. Ini dibaca sebelum tidur. Ya. Dan ini ada kemiripan zikir ini yang dibaca sebelum tidur dengan dibaca setelah makan. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa beberapa zikir itu terkadang dibaca di satu tempat dan juga dibaca di tempat yang lain. Dan kita melakukannya seperti itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, adapun maknanya alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, dan ini sudah kita jelaskan maknanya. Qala alladzi at'amana, yang telah memberi makan kepada kita, wasaqana, dan telah memberi minum kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberi makan mereka dari lapar dan memberi aman kepada mereka dari ketakutan. Qala wa kafana, artinya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan kepada kita. Karena kafana itu ada dua macam, yaitu kekayaan, sehingga dengan kekayaan tersebut dia cukup, dan juga kafana dengan artinya apa? Qanaah. Dengan artian qanaah. Karena kondisi manusia, ya, itu ada dua macam. Ada kalanya dia memiliki harta kekayaan, dan ada kalanya dia tidak memiliki harta kekayaan. Jika seseorang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan tidak diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, hatinya akan selalu fakir, selalu merasa kurang.
Dan ini mengerikan. Orang kaya hatinya fakir. Dunianya melimpah, tapi hatinya merasa kurang. Hatinya merasa gak kaya. Sehingga dia mengejar dunia terus menumpuk dan menumpuk. Sampai meninggal dunia, dia dalam keadaan fakir, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan rakus seperti orang yang kelaparan, padahal dunianya sudah melimpah. Dan ini adalah azab. Kondisi kedua, manusia kondisinya fakir, tidak memiliki harta benda, akan tetapi diberi kekayaan dan qanaah oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Maka dia pun akan tercukupi, meskipun secara zahirnya dia kekurangan. Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan yang ada dalam hati, dalam bentuk qanaah. Bukanlah kekayaan itu kekayaan harta benda. Ya. Maka Allahu kafana, Allah lah yang mencukupi kita. Qala wa awana, dan memberi tempat tinggal kepada kita, memberikan rumah kepada kita yang kita kembali masuk ke dalamnya. Karena manusia, semua makhluk itu secara naluri memiliki tempat kembali untuk tinggal. Ini sudah naluri makhluk, baik manusia maupun hewan. Hewan pun demikian. Hewan memiliki tempat untuk berlindung dirinya. Dan awana, dan Allah mengembalikan kita ke tempat tinggal kita, mengembalikan kita ke rumah kita, mengembalikan kita ke tempat berlindung kita. Dan kita merasa nyaman di situ. Ini adalah nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan awana qila ma'nahu rahimana. Awana dikatakan maknanya adalah rahimana, yaitu merahmati kita. Qala fakam mimman la kafiya lahu. Artinya betapa banyak orang yang tidak tercukupi, tidak ada yang mencukupi lahu untuk dia. Maksudnya adalah bahwa banyak orang yang dia itu tidak tercukupi kehidupannya. Meskipun harta bendanya banyak, tapi hidupnya tidak tercukupi. Ini banyak sekali. Sehingga dia menjadi tamak dan serakah terhadap dunia yang fana ini. Hal ini dikarenakan hatinya tidak tercukupi. Karena orang yang tidak tercukupi, dia akan mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dan tidak akan berhenti kecuali setelah makan tanah. Apa artinya makan tanah? Mati. Taib. Qala wala mu'wiya, dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada orang yang mengasihi dia. La mu'wiya. Karena tempat tinggal, subhanallah, papan tempat tinggal itu nikmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau punya rumah sendiri, meskipun hanya bisa melindungi dari matahari, hujan, dan angin, itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau nggak punya rumah sendiri, menjadi kontraktor, kepikiran terus. Antum kalau dikasih pilih rumah mewah tapi ngontrak sama rumah sendiri sederhana, pilih mana? Rumah sendiri sederhana. Karena itu nikmat yang luar biasa, nikmat dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Dan zikir ini dibaca sebelum tidur sebagai tanda bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharian tadi telah mencukupi makan kita, telah mencukupi minum kepada kita, telah mencukupi hati kita sehingga kita menjadi qanaah, telah mencukupi tempat kita berbaring sehingga kita istirahat di situ. Ini makanya sangat sesuai dibaca sebelum tidur sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai tambahan syukur lagi membandingkan kondisi kita dengan kondisi-kondisi yang lainnya yang berada di bawah kita. Ya. Kita punya rumah kecil, sederhana. Jangan melihat yang punya istana, lihat yang apa? Yang di bawah kita, yang masih kontrak, atau bahkan yang masih numpang, ya. Atau bahkan yang di pinggir jalan. Ya. Itu kita syukuri. Demikian juga qanaah dan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita bandingkan ya, kekayaan kita dengan orang lain yang ada di bawah kita, kita akan bersyukur dan hati kita akan bahagia. Jangan sampai kita melihat yang lebih atas. Makanya di sini apa? Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Betapa banyak orang yang belum tercukupi, tidak ada yang mencukupi dia, dan tidak ada tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat kondisi kita, hendaklah melihat orang yang ada di bawah kita. Ya. Karena hal itu akan membuat ketenangan hati, membuat qanaah, membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisi kita. Dan siapapun yang dia berbaring memejamkan matanya dalam kondisi hati penuh dengan syukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya kepada dia untuk esok hari. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mengumumkan, jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah zikir yang nomor 10. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Anda tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan zikir-zikir yang kita baca tadi. Ya, tafadhol. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu wali dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.